Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardian Afiansyah dengan NIM 11522000259. Perkenalkan, nama saya Ken Akhirna Bintang dengan NIM 11522000290. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaila dengan NIM 115220289. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana pemberitaan konflik Iran dan Israel dalam media Al Jazeera dan BBC untuk memenuhi UAS Komunikasi Internasional kelas C. Pemberitaan konflik Iran dan Israel dalam media Al Jazeera dan BBC. Oke teman-teman, kita akan masuk pada histori dari perang Iran dan Israel. Konflik Iran dan Israel merupakan ketegangan geopolitik yang berlangsung sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Sebelum revolusi Iran di bawah kepemimpinan Shah Pahlavi memiliki hubungan diplomatik yang baik, bahkan menjalin kerjasama militer. Namun setelah kepemimpinan Ayatollah Khomeini berkuasa, Iran secara tegas menolak keberadaan Israel dan menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina. Konflik ini semakin memanas dan program nuklir Iran pada tahun 2024, perang proksi meningkat menjadi konfrontasi langsung antara kedua negara, yang kemudian berkembang menjadi Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat pada Juni 2025. Pemicu kepanasan terbaru dimulai sejak Oktober 2023 dengan serangan Hamas ke Israel yang memicu respon militer besar-besaran yang dilakukan Israel di Gaza. Iran sebagai pendukung utama Hamas dan Hizbullah terlibat dalam konflik melalui proksi-proksi mereka. Puncak ketegangan terjadi baru-baru ini, yaitu pada Juni 2025 kemarin yang menelan korban hingga mencapai 627 orang tewas dan 4.870 lainnya luka-luka di Iran. Diikuti campur tangan dari pihak Amerika yang mengklaim melancarkan serangan ke pusat nuklir milik Iran. Kemudian dengan gampangnya Donald Trump menyatakan bahwa Israel dan Iran harus melakukan perdamaian dengan perjanjian gencatan senjata. Kita masuk pada analisis pemberitaan media massa. Kita mulai dari Al Jazeera, kemudian kita lanjut pada BBC. Pada media Al Jazeera merupakan media Qatar. Ini menunjukkan pemberitaan yang konsisten, mendukung narasi yang mengkritik Israel dan memberikan simpati kepada Iran, serta blok perlawanan dalam pemberitaannya. Al Jazeera menggunakan framing bahwa Trump menghancurkan fasilitas nuklir Iran dan kemudian menghentikan perang yang diluncurkan Israel, menunjukkan posisi yang menempatkan Israel sebagai pihak yang memulai konflik. Media ini juga secara aktif melaporkan persiapan Israel untuk kampanye panjang melawan Iran dengan frekuensi pemberitaan yang sangat tinggi dan menggunakan bahasa yang cenderung emosional. Al Jazeera menggunakan istilah-istilah seperti Israel War on Iran. Dalam headline utama, mereka menunjukkan framing bahwa Israel adalah agresor. Media ini juga memberikan perhatian khusus pada dampak humaniter. Konflik seperti nasib pengungsi Afghanistan yang terjebak di Teheran menunjukkan pendekatan yang menekankan aspek kemanusiaan dari perspektif yang mengkritik tindakan Israel. Pada pemberitaan dari BBC, sejauh ini BBC dalam pemberitaannya cenderung netral dalam konflik Iran-Israel ini, namun keterbatasan akses ke Iran membuat pelaporan dari sisi Iran lebih sulit diverifikasi. BBC dalam setiap pemberitaannya tidak bertujuan memframing apapun, karena kebanyakan berita dan headline berita yang ada di BBC merupakan mereka menggunakan kata Israel dan Iran dengan isi berita bagaimana perspektif dari kedua pihak dan bagaimana awal mula perang antara Iran dan Israel pecah. BBC mengambil perspektif bagaimana Israel yang terancam karena aktivitas nuklir Iran dan Iran yang melakukan self-defense.
Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan dalam pemberitaan. Yang pertama ada isu netralitas, yang kedua kontrol pemerintah, yang ketiga pengaruh relasi bilateral. Oke, yang pertama ada isu netralitas. Dari yang telah dilihat, Al Jazeera menunjukkan sikap bias yang jelas berdasarkan pada kepentingan geopolitik. Qatar yang memiliki hubungan kompleks dengan Iran dan posisi kritis terhadap Israel. Dalam pemberitaannya, Al Jazeera melaporkan bahwa Iran mengatakan serangan dari AS mengkhianati diplomasi dan memperingatkan tentang konsekuensinya. Ini menunjukkan penggunaan narasi yang mendukung posisi Iran. Media ini tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan Qatar yang mendukung gerakan Islam geopolitik dan kritis terhadap kebijakan Israel di wilayah tersebut. Meski relatif independen, Al Jazeera masih harus mempertimbangkan kebijakan luar negeri dari Qatar. Qatar memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan hubungan dengan Iran sambil tetap menjaga aliansi dengan Barat, yang menciptakan kompleksitas dalam editorial Al Jazeera. Terbukti dari Qatar yang menjadi mediator gencatan senjata antara Israel dan Iran yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Sementara untuk BBC sebagai media dari publik Inggris berusaha mempertahankan netralitas jurnalistik namun tetap terikat pada kepentingan strategis di Timur Tengah. Inggris memiliki hubungan dengan kedua negara dan berusaha memposisikan diri sebagai mediator konflik regional dan tercermin dalam pemberitaan BBC yang cenderung mencari solusi diplomatik. BBC sendiri merupakan media yang didanai oleh BBC Lens V harus menyeimbangkan independensi editorial dengan akuntabilitas pada pemerintah Inggris. Meskipun terhitung independen, BBC tetap harus mempertimbangkan kepentingan diplomatik Inggris yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak terkait kepentingan energi, perdagangan, dan stabilitas regional. Selanjutnya, analisis kepemilikan dan filosofi pers. Di sini ada media Al Jazeera dimiliki oleh pemerintah Qatar melalui Media Corporation dengan menganut filosofi pers menurut Al School sebagai government press yang melayani kepentingan negara, namun dengan karakteristik unik sebagai revolutionary press yang mendukung perubahan status quo di Timur Tengah. Selanjutnya ada BBC dimiliki oleh negara trust namun beroperasi dengan independensi editorial yang dijamin undang-undangnya, menganut filosofi social responsibility press menurut Hansen yang menekankan tanggung jawab sosial dan pelayanan publik. BBC berkomitmen pada prinsip Brigham, inform, educate, and entertain dengan standar editorial yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pesan propaganda, dan kita akan membahas dua, yaitu white propaganda oleh BBC dan juga grey propaganda oleh Al Jazeera. Yang pertama, kita akan membahas tentang white propaganda yang dilakukan oleh BBC. BBC lebih banyak menggunakan white propaganda dengan menyajikan informasi yang dapat diverifikasi sumbernya. BBC secara terbuka menyatakan posisinya sebagai media Inggris yang mendukung solusi damai dan diplomasi internasional. Media ini menyediakan data dan fakta yang dapat dilacak kebenarannya serta menggunakan sumber-sumber yang resmi dan dapat diverifikasi. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang grey propaganda yang dilakukan oleh Al Jazeera. Al Jazeera memang sering menggunakan grey propaganda dengan menyajikan informasi yang benar, namun framing yang mendukung narasinya misalnya dapat membingkai isu senjata nuklir. Al Jazeera mengajukan pertanyaan seperti siapa yang memutuskan siapa yang boleh memiliki senjata nuklir, dan mempertanyakan apakah tindakan Israel dan Amerika Serikat meningkatkan resiko proliferasi. Media ini menggunakan pernyataan retoris dan framing yang mengarahkan opini pembaca tanpa memberikan pernyataan langsung. Dan sekarang kita akan membahas tentang kondisi diplomatik Iran dan Israel saat ini. Kondisi diplomatik Iran dan Israel saat ini mengalami perkembangan yang signifikan dengan tercapainya gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar
dan diumumkan oleh Presiden Trump. Namun, hubungan fundamental antara kedua negara tetap berada di titik terendah sejak revolusi Iran tahun 1979. PBB mengecam Israel atas serangannya terhadap Iran yang menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur perumahan, dan media, menyebutkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip fundamental hukum internasional. Eskalasi terakhir menunjukkan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 627 orang tewas di Iran dan 4.870 luka-luka, sementara 28 orang tewas di Israel dengan serangan balasan Iran yang berhasil menembus pertahanan udara Israel. Hal ini menandai pertama kalinya sistem pertahanan udara Israel berhasil ditembus oleh rudal Iran dalam jumlah yang besar. Situasi geopolitik yang lebih luas menunjukkan bahwa konflik ini memiliki implementasi global, terutama bagi negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz, di mana 20% aliran minyak dan gas global melewati wilayah antara Iran dan Oman. Kita sudah sampai pada kesimpulan media massa dan pemberitaannya. Pemberitaan konflik Iran dan Israel oleh Al Jazeera dan BBC menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan jurnalistik dan orientasi geopolitik. Al Jazeera berperan sebagai condong perspektif dan Arab Islam yang mengkritik kebijakan Israel dan mendukung narasi yang mengutamakan dimensi anti-imperialis dari konflik. Framing Al Jazeera yang menggambarkan Trump sebagai pihak yang menghancurkan fasilitas nuklir Iran dan menghentikan perang yang diluncurkan Israel menunjukkan positioning yang jelas dalam narasi konflik. BBC dengan tradisi jurnalistik yang lebih extendable dan komitmen pada dasar editorial yang ketat berusaha memberikan pemberitaan yang lebih berimbang meskipun tetap mencerminkan kepentingan strategis Inggris sebagai kekuatan Eropa yang berkepentingan dengan stabilitas Timur Tengah. Perbedaan pemberitaan ini mencerminkan realitas bahwa media massa internasional tidak pernah sepenuhnya netral dengan konflik geopolitik. Setiap media memiliki positioning yang mencerminkan kepentingan nasional, ideologi, dan orientasi geopolitik negara aslinya. Dalam konteks konflik Iran dan Israel, perbedaan ini menjadi lebih menonjol karena menyangkut isu-isu fundamental seperti legislatisme dan hak nuklir dan tatanan regional di Timur Tengah. Pemahaman terhadap bias dan kepentingan masing-masing media menjadi kunci untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang konflik yang kompleks ini. Kombinasi perspektif dari berbagai media dan latar belakang geopolitik yang berbeda dapat memberikan understanding yang lebih utuh tentang dinamika konflik Iran dan Israel. Itu tadi merupakan hasil analisis yang kami lakukan dari platform berita Al Jazeera dan juga BBC. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.